Hello and welcome to GMTV. Sekarang saya kembali lagi ke stasiun Surabaya Gubeng. Dan habis hujan angin, di beberapa tempat katanya angin tuh besar sekali, sampai ada korban nyawa hari ini. Anyway, saya mau ke Bandung lagi, naik kereta api malam yang paling bergengsi di Daup 2 Bandung, kereta api Turangga. Ya, siapa nanti kita lihat. Iya, stasiun Surabaya Gubeng masih diguyur hujan. Mobil kayaknya ya lumayan, ya. Jadi stasiun ini melayani perjalanan kereta-kereta yang umumnya lewat jalur selatan Pulau Jawa dan juga lintas timur. Nah, ini ada bendera setengah tiang karena tadi pagi Wakil Presiden ke-6 kita, Trisno, telah kembali kepada Maha Kuasa. Jalan di depan lengang, tapi katanya ada pohon tumbang di dekat Balai Yasa. Ada yang datang lagi. Doho mau jalan 541, tapi kita lihat dulu apa saja ada di sini. Di sana ada customer service, di situ kantor BNI, ya. Di sebelahnya kita lihat dulu, ada customer service-nya. Jadi kalau kalian butuh apa-apa, mau cancel perjalanan atau mau pesan tiket go show juga silakan, ya. Ini dia. Oh, Turangga tidak ada go show, ya. Menarik sekali. Habiskah tiketnya Turangga? Ini kayaknya, ya. Karena yang ke Jogja yang banyak ada BNI. Permisi. Tomorrow Coffee, Surabaya Patata dan Roti O. Dan galeri ATM, ya. Ada dari BCA 2 mesin, BSI, Bank Mandiri dan BRI masing-masing 1 mesin. Ada Alfamart. Saya baru habis beli kue dari sini tadi. Dunkin Donuts. Ada kursi pijat Didio. Enak ya, terima kasih. Ada Surabaya Cafe. Ada mesin juga kayak di depan loket. Jadi counter tadi. Kopi kenangan. Nanti saya beli minuman di sini. Ya, ornamen khas Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ada Roti Boy. Ada ini ya, check-in counter di sini. Bisa cetak tiket, ya, dan lain-lain segala macam atur-atur. Didukung oleh sponsor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA. Ini VIP lounge untuk tamu-tamu VIP. Kemudian ini Larita Bakery Shop. Ini mereka punya kue enak sekali. Saya pakai jasanya mereka waktu ujian tesis. Ada roti Maryam, ada bakpia kukus dan juga bolu kukus, gelato, ada mesin lagi. Ini kayak di Uner nih ada nih. Ada Indomart Point, Hisana, Guna, Lapis Kukus Pahlawan. Kayaknya masih ada afiliasi dengan bolu susu Lembang ini, ya. Bird Papas dan Super Coffee. Baru ini. Kemudian ada lounge Gojek dengan Grab yang selalu ramai dengan penumpang yang baru tiba. Dan Shower and Locker yang buka 24 jam. Kalau kalian habis turun dini hari, mau mandi pagi, silakan. Ini pasti penumpang Mutiara Selatan yang tiba dari Bandung tuh banyak yang mandi nih. Karena Mutiara Selatan tuh tiba pagi. Nah, kemudian ada warung-warung. Nah, ini ada Sabana Fried Chicken dan warung-warung di sini ada UMKM-nya ini. Saya pernah makan sini, ada Rail Express, Rawon Gemilang Jaya, Mutiara. Pakai nama pelindung nama-nama kereta, ya. Bima. Nah, nanti 7.20 dia jalan. Baru Turangga di situ, saya punya. Mutiara Selatan, few minutes from now, Sancaka.
Patas Jogja Surabaya. Banyak ya. Nah ini jalur kedatangan nih, yang ini nih. Kedatangan kereta jarak jauh. Atau mau turun kereta lokal lewat sini juga bisa. Ya. Mari kita masuk pintu keberangkatan. Nah, ini informasi jadwal kereta dari Operasi 8 Surabaya yang kantornya di sebelah stasiun ini, sebelah sana. Ada route boy tadi, nah ini sampingnya nih. Nah, face recognition. Seperti yang saya bilang di video waktu naik Argo Wilis dengan rangkaian lamanya tuh, kalau kalian mau untuk ya cepat-cepat, tidak perlu ribet lewat sana dan menunjukkan identitas kalian serta tiket, sudah lewat sini saja. Tapi kalian harus daftar dulu, ada loketnya ya di sana. Nanti kalian cocokkan dengan aplikasi KAI Akses yang kalian punya di gadget ya. Tapi ini lagi nggak ada orang sih, biasanya pagi baru rame nih. Tapi saya dulu daftar di Gambir sore-sore. Nah, ada dua mesin. Woi, juga mesin timbang bagasi, karena peraturan soal bagasi ini ketat sekarang. Terutama soal dimensi itu sangat diperhatikan. Dan ada tarif kelebihannya. Dimana kalau kalian naik kelas eksekutif itu 10.000 1 kilo, kemudian untuk kelas ekonomi 2.000 1 kilo. Kita tahu mungkin ada perubahan lagi setelah semua ekonomi upgrade rame-rame. Ada yang ke NG, ada nggak tahu kalau kerakyatan mungkin ada diskon ya. Udah siap sih. Nah ini biasanya live music, cuman karena hujan jadi kayaknya bandnya istirahat dulu. Tidak tahu kalau mereka muncul, tapi mereka istirahat pagi. Sore. Nah ini belakang-belakangnya nih. Oh, roti Mariam yang tadi. Kemudian ada Sabana. Kemudian bakso kota Cakman beserta pecel khas Madiun di sini. Kemudian ada Loco Cafe. Nah, di sini nih mereka tuh menyediakan juga minuman-minuman kayak latte yang es coklat yang satu botol 22.000 tuh. Nah, itu yang penyedianya ini nih, Loco Cafe nih. Kemudian ada musola dan ada toilet juga. Toilet di situ. Kemudian ada jasa penitipan barang dan ada teh. Murah ya. Ada tiket perutnya. Weh, penumpang dapat diskon Bapak. Bayar 90% saja. Oh, ternyata ada cemilannya di sini. Oh, ini mereka punya makanannya, nasi goreng Loco Ori, nasi rawon masinis, bebek goreng Bima, ketiau goreng sapi Loco, mie godok Malioboro, dan chicken katsu. Kemudian dengan cemilan-cemilan di bawah ini, ya, dan minum-minuman. Nah ini beda dari botol-botol minuman botol yang dijual di kereta. Tapi dia tahu mungkin menunya ada juga sih di dalam. Cuman ini yang unggulan-unggulan, saya kira. Ya. Well, saya baru sadar ada mesin pijat lagi, tapi kayaknya tunai kah ini? Oh, bisa kris sih. Dan performer pindah ke sini karena mereka punya tempat biasa tuh basah. Jadi mereka beralih ke depan sini. Mereka kalau pagi itu di sini karena cuaca bagus. Tapi kalau cuaca buruk, apalagi habis hujan angin tadi, udah di sini aja. Ada donasinya juga. Ini senior-seniornya mengisi di sini. Oh iya, saya lupa ada tempat isi baterai juga sih. Tapi nanti saya isi baterai di kereta saja. Kemudian ada jadwal kereta. Saya datang terlalu dini, mungkin karena kepikiran potensi macet akibat hujan angin tadi. Jadi habis ini ada Mutiara Selatan, kemudian Bima, Pandalungan. Nah ini saya nih, saya naik ini sebentar. Ini
ya. Wih, mantap ini. Ya, kira-kira jadi kita harus makan habis. Tinggal tunggu tapi yang datang baru kereta api Bima yang ke Jakarta. Nah, Turangga itu tuh nama apa ya, karakter di pewayangan gitu tuh kan, terus dipakai jadi nama kereta malam cepat Surabaya Bandung. Operasinya juga sudah lama, dari tahun 95 ya. Tahun ini urutan ke 31. Tahun lalu 30 tahun, luar biasa. Dan dari awal full eksekutif, tapi sejak beberapa tahun terakhir sama panoramik malam ini. Kalau yang dari Bandung ke Surabaya itu udah kegelapan sih ya. Tapi kalau yang sebentar ini itu masuk Tasikmalaya ke sana terus udah agak terang. Ya agak enak lah gitu ya. Nah, ini kereta sekitar jam 8 malam tank berangkat dari sini, terus 6.10 pagi besok tiba di Bandung. Ya jadi ya 10 jam 10 menit gitu ya, luar biasa. Nanti kita akan lihat dia tuh melewati stasiun mana saja, masih berhenti di mana saja, nanti kita akan lihat ya. Masih terlalu dini, satu datang cepat sekali karena hujan angin, tapi takut macet di jalan tuh, baru takut kalau kenapa misalnya pohon tumbang atau apa, tapi ternyata kekhawatiran saya tidak terbukti sepanjang jalan dari Kos ke sini. Rupanya tidak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja. Kita tunggu saja ya. Oke, sekarang kita akan masuk. Ada yang daftar face recognition di sana. Nah, ini ada loket pemeriksaan situ. Nah, kalau saya lewat sini saja. Nah, yuk. Bima mas, langsung aja. Ada foto booth, ya. Ada tempat bermain anak-anak. Kemudian unit kesehatan dan ruang menyusui. Kemudian pintu belakangnya lapis kukus. Toilet juga di sana. Oke. Ruang tunggu eksekutif di sini. Mari kita masuk. Sepi ya. Karena penumpangnya Bima udah pada naik. Kayaknya yang naik Pandalungan juga sepi. Karena belum kepepet mau Idul Fitri. Banyak ada coworking space-nya. Pengisi baterai juga banyak, di bangku, di sofa-sofa juga ada. Nah, di sini ada luxury lounge ya untuk penumpang panoramik, priority, luxury dan juga compartment ya. Kalau eksekutif biasa sila bayar 65.000. Oke. Wih, luxury lounge. Nih banyak colokan ya. Mantap. Nyaman weh, ber-AC weh. Bima sudah mau jalan. Well, panggilan buat penumpang Pandalungan sekarang. Dan by the way, tali tas baterainya nih patah. Jadi apa-apa ada dipakein saya. Semoga tidak putus ya. 8 kilo sih, tapi lumayan. Gak apa-apa. Hopefully survive lah. Nanti kan sampai di Bandung baru beli pengait lagi. Tampaknya Bima sudah mau jalan, Pandalungan juga mau jalan. Bima ke selatan, Pandalungan ke utara. Sama-sama ke Gambir. Habis itu baru Turangga. Saya punya khusus. Kita nantikan. Oke, kita akan abadikan momen keberangkatan kereta Bima dan Pandalungan ya. Oh, apa itu?
Pandalungan masuk. Exactly. Ya. Pandalungan masuk kayaknya. Pintu kereta api Bima sudah mulai pelan-pelan ditutup. Eksekutif berapa tuh sudah ditutup pintunya? Tidak kelihatan. Sorry kok. Oh, eksekutif 2. Eksekutif satunya masih terbuka. Ya. Wah, saya excited mau coba yang New Gen ini. Weh, akordeonnya mantap. Ini Jakarta Kota stoknya banyak, bukan transit asli sih, tapi deponya masih kota. Wow, penumpang Pandalungan lewat situ. Pergantian masinis terjadi di Gubeng. Pandalungan poin ini, oke. Beberapa detik lagi. Oke, sudah ditiup-tiup itu peluitnya ya. Ini orangnya yang mau naik Pandalungan ini. Oke, Bima berangkat ke Gambir lewat selatan. That's it. Here we go. Kereta api nomor 7 ini berlepas dari pos awalnya Surabaya Gubeng menuju Gambir ya. Diperkirakan tiba jam berapa itu? Pokoknya menjelang jam 6 pagi lah. Oke. Selamat jalan Bima. Selamat sampai Jakarta. Keren ya. Nah, ini yang magenta yang terang ini, yang agak-agak luntur ini. Ini aslinya nih. Kereta makannya bagus weh. Nanti saya jajal ya kalau sudah datang untuk kereta Turangga. Ini sudah posisi di stasiun izin rapat untuk daerah wilayah teritorinya Pak. Sementara itu Pandalungan. Penumpangnya sudah pada turun dari kereta. Mereka yang datang dari Jember turun di sini. Wah, yang dari Jember, Probolinggo ini banyak ya. Yang dari Pasuruan, mungkin bahkan ada yang dari Darjo. Tapi kebanyakan dari Jember sini. Jember, Probolinggo. Itu di sini ya. Total saat ini nanti 4 orang. Nah, tinggal tunggu Turangga saja. Nanti ada teman-teman Kita keluar. Sama ada teman Yuk. 1 orang. Klakson bunyi. Pandalungan melanjutkan perjalanannya menuju Gambir melewati jalur utara, nanti ke Pasar Turi, ke seterusnya lah ya, lewat Semarang ke sana tuh. Semoga cuacanya bagus dan jangan ada banjir lagi. Semarang tuh, woi, kebiasaan banjir pak. Oke, Pandalungan sudah melanjutkan perjalanannya barusan ini dia. Woi, dia punya pembangkit nih. Sebentar kami yang tunggu Turangga cuma berapa aja, tidak banyak. Saya curiga yang banyak ini justru yang menaik Belambangan Express nih. Belambangan Express, Sancaka, sebentar malam tuh ada yang berangkat sesi malam tuh jam 9-an. Tuh, bagus ya. 80 tahun kereta api Indonesia. Tahun lalu. Itu stasiun Surabaya Gubeng lama yang biasanya melayani kereta api lokal ya.
Nah, ini yang mau naik eksekutif 1 sampai 3 tuh biasanya di sini nunggunya. Karena kalau berangkat dari Surabaya berarti panoramiknya di belakang. Troli pun banyak deh. Sudah mulai berdatangan nih penumpang. Ini nanti di Jogja rame. Wih, sedikit ngeri. Karena orang pada pulang tadi sore yang naik kereta lokal tuh. Ada parcel juga. Ya, itu dia sinar lampu lokomotif terang sangat, saudara penonton. Ya, sementara masih ada yang naik kereta lokal juga ya, baru mau menyeberang. Kereta lokal apa yang mau mereka naiki? Untung masih ada malam-malam ya. Baik, saudara-saudara, kita lihat Turangga sudah sampai. Itu dia, sinarnya Pak, luar biasa ya. Mantap ini. Itu dia, dengan gagahnya. Iya, stiker Ramadan dia punya kereta tuh. CC 206 1328 Depo itu Purwokerto. Kita lihat, mantap ini. Kursi baru saudara penonton. XC3 di sinilah. Nah, ini eksekutif 3, saya di sini nanti. Ya. Kira-kira 10D itu di mana ya? Oh, di situ. Pas. Di belakang. Oke, mari kita masuk. Eksekutif 3 nomor 10D. Mari kita masuk. Oke. Tidak usah berserong-serong, tinggal pencet ini saja. Thank you. Dan masuk. Ada selimut. Selimutnya bagus-bagus, Masih biasa tapi bagus loh menurut saya. Nah, kursinya beda ya dengan yang dulu di generasi sebelumnya, yang di video sebelumnya tuh. You see it? Beda 10D. Saya di sini. Ini saya punya tempat. Oke. Nih. Ya. LED loh. Mari kita letakkan barang-barang. Oke, saya mau tunjukkan ke kalian soal kereta New Generation ini. Jadi tempat bagasi seperti biasa, lapang ya, dengan batasan-batasan tadi. Kemudian kursi seperti biasa, dengan kursi meja lipat yang seperti biasa. Terus ada ini, stop kontak universal ya. Bisa colok ke apa saja, yang penting bukan yang voltase besar macam hair dryer, cat top dan segala macam, itu tidak boleh ya. Kemudian ini dia punya gantungan pakaian tuh, bisa dikasih naik ya. Kemudian sandaran kaki seperti biasa. Kemudian ini pembeda dibanding kursi generasi sebelumnya ya, kayak pembatas kepala begitu. Nah, ini ada monitor, kemudian papan informasi LED ya, dan video profile. Terus ada papan informasi juga, jadi informasi toilet, kemudian pemberhentian selanjutnya di mana, yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemudian informasi kondektur, di mana kita sekarang, berikutnya
berhenti di mana, tujuan akhir seperti apa. Nah, ini alur perjalanan kita tuh diperlihatkan begitu. Nah, permisi. Nah, kita lihat ini ada toilet pria, toilet wanita. Nah, karena saya laki-laki, jadi mari kita lihat. Kita bedah dulu toiletnya. Ini belum sempat saya bedah kalau di generasi sebelumnya tuh. Permisi. Nah, ini bisa dikunci begini. Nah, tuh ya. Dikunci begini nih. Kemudian ada sabun cuci tangan, ada kerannya. Mantap, ada tempat cuci kaki, ada tempat sampah, untuk tisu juga ini. Klosetnya bagus, masih mantap ini. Ini untuk alur air, pengharum, dan do and don'ts ya di sini. Nah, kaca, enak, mantap, dan nota perawatan. Oke, mari kita keluar. Nah, kemudian pembuka pintu darurat di sini yang hanya boleh dibuka dalam keadaan darurat, tidak boleh sembarang. Mari kita kembali. Nah, dalam perjalanan malam seperti ini ada selimut yang bisa kalian pakai untuk bobok. Weh, mantap ya. Nah, ini sarana kita kali ini. K1 kereta eksekutif. 0 mesti digerakkan lokomotif. Tahun pembuatan 2025. Nomor absen 56. Ada katup darurat dan rem darurat juga. Depo induknya Bandung ya. Nah, ada rem tangan juga, ada apar ya, ada panel segala macam. Nah, ini LED juga weh. LED juga ini. Nah, ini ya, depo induknya Bandung. Belum ditaruh tanggal dinasnya. Berat kosongnya 41 ton. Tegangan statis 220 volt. Ya. Nah, kita lihat. Ini sambungannya akordeon, Bo. Mantap, weh, dengan sambungan-sambungan standar seperti pada generasi sebelumnya. Oke. Nah, ini sensornya nih, ini otomatis dari ruangan operator. Ini kondektor fungsikan ini. Kalau biasa berhenti di mana, tapi dalam situasi tertentu bisa kita operasikan sendiri ya. Nah, dan ini kalau di video-video reviewer senior itu kalau kalian taruh tangan sini biasa di sensornya terdeteksi, jadi kalian tidak akan kejepit. Ini kalian singkirkan ke lampu tangan. Oke. Nah, sebentar lagi berangkat. Well, Surabaya kita akan pisah 1 bulan ya. Nah, do and don't secara umum. Oke. Sekarang sudah di dalam kereta, weh. Nah, ini pembatas kepala untuk saya yang tinggi 180 cm ya lumayan, meskipun ini tekukannya sedikit mengganggu actually, seperti keluhan beberapa reviewer senior, tapi enak weh. Mungkin lebih keras sedikit di belakang juga ya, sehingga kalau ada yang bilang kursi di generasi sebelumnya lebih nyaman, ya kita hargai lah ya. Oke, sedikit lagi kita berangkat, jadi kita standby. Oh ya, untuk horden tuh seperti biasa. Nah, ini terbatas weh. Oke, kita kembalikan dia ke mode terbuka sepenuhnya. Itu ada kaca yang bisa dipecahkan di depan. Semoga terjadi apa-apa, semoga tidak tertemper oleh apapun. Ya, kita tentu trauma dengan kejadian belakangan ini. Apalagi Turangga ini sudah pernah punya satu PLH, peristiwa luar biasa hebat, awal 2024 tuh, yang tabrakan sama komuter lain Bandung Raya, weh. Dan dari situ akhirnya sekarang punya jalur ganda tuh, jalur dari Cicalengka ke Bandung City. Mantap weh. Sedikit lagi kita berangkat. Tuh, kepake kan?
Hei, hei, saya baru terlewat. Klakson lokomotif sudah berbunyi dan here we go. DZZ kereta api Turangga telah berlepas dari stasiun Surabaya Gubeng. Semoga aman, lancar, dan boleh tiba di Bandung dengan selamat ya. Sepi Surabaya Gubeng malam ini. Paling tinggal tunggu berapa kereta, Bambangan Express, terus Sancaka Malam, terus Gaya Baru nanti sampai dari Pasar Senen. Kereta lokal ya masih ada penumpang lumayan. Habis hujan angin tadi di sini di Surabaya, seperti yang saya sampaikan di awal video, dan akhirnya basah. Oh, barang itu. Ini Parcel Selatan kalau nggak salah ya, yang akan mengangkut ya. Atau ada yang numpang di Bambangan Express. Soalnya Bambangan Express bawa bagasi. Nah, ini rumah sinyal kah? 5 meter di atas permukaan laut di stasiun. Wow, rame ya lalu lintas. Baru pada berani pulang setelah angin besar tadi. Oke, di sana ada Polsuska dan kondektur sedang memeriksa apakah sudah sesuai tempat duduk yang diisi oleh kita penumpang ya. Nanti sampai di Wonokromo baru saya matikan video, kita nikmati saja. Saya pengen nikmati soalnya perjalanan malam ya. Sampai di Mojokerto baru saya matikan sedikit. Lewat the legendary Kertajaya Viaduct tadi sudah. Oh, ini so. Yang arah saya duduk yang ke arah ke kos ya. Kalau di sisi seberang A dan B itu arah Tunjungan Plaza dan sekitarnya. Gedung tinggi apa itu lupa saya. Malam begini tidak kelihatan sekali. Oh, ini viaduk nih. Wah, lapangan padel kayaknya ya, nggak tahu lupa. Jalan Kertajaya rame woy, mereka lihat-lihat kita nih, kafe-kafe nih. Larita Bakery Shop menawarkan pemandangan ke arah sini. Para pengunjung memandang-mandang kita. Bagusnya terang lampunya. Oh ya, ada wifi di kereta. Kayaknya reviewer senior sudah pada bahas nih soal wifi di kereta ya. Jadi kalian tinggal nonton-nonton saja. Apa keretanya Generation begininya? Generation tuh ada wifi coy. Apa kereta-kereta bergengsi seperti ini? Nah, ini gelap, gak kelihatan. Nanti kita akan lihat neraka lalu lintas Jalan Raya Wonokromo sampai di Royal Plaza sana. Tapi Royal Plaza di sebelah sana ya. Kalau naik sebelah sana tuh kelihatan tuh Royal Plaza, tapi di sini hanya pintu air Jagir saja yang kelihatan, tak apa-apa. Nah, ini pemukiman padat penduduk. Dan ini kayaknya di Jalan Bung Tomo ya. Di Jalan Bung Tomo kah? Kayaknya ya. Kayaknya Jalan Bung Tomo. Argos.
Bukan weh, lewat tadi. Masa itu? Salah. Maafkan saya. Stasiun Wonokromo kan? Awah. Oh, sudah. Saya baru ingat. Yes, itu yang dari arah katedral. Mungkin tadi. Sorry. Nanti sampai Wonokromo baru saya matikan video untuk part ini. Ya, orang biasa terjebak macet ini apa siang-siang. Nah ini orang masih parkir motor. Ya, masih nunggu kereta lokal dan mungkin ya gitu deh. Dharma Trade Center tadi kita sudah lewat. Ada BNI Wonokromo, ada Rumah Sakit Islam Ahmad Yani. Ini dia, karena berlokasi di Jalan Ahmad Yani. Dan ada Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya di sini. Ada kantor TGRI juga. Royal Plaza sebelah sana. Dan setelah itu saya pengen fokus menikmati perjalanan. Nanti sampai di Mojokerto baru kita bersua lagi. Sudah lewat yang ke arah Royal Plaza tadi perlintasannya. Oke, bye for a while. Oh ya, terlupa ada ini, ada colokan untuk ngecas Type C ya, untuk colok cas HP tuh di atas dan di bawah, bisa digunakan untuk saya dan penumpang di sebelah. Kalau misalnya nanti di Jogja ada, keren ya. Oke, kota Mojokerto, Sunrise Mall, dan artinya tidak lama lagi kita tiba di stasiun. Alun-alunnya ada biangala ya, kayak di ini Park Shanghai di Pakuan City Mall itu. Jadi keinget itu saya. Katanya kantor operasional pemerintah Kabupaten Mojokerto mau pindah dari wilayah kota ini. Infonya sih ke Mojosari. Itu di daerah yang arah-arah ke mana ya? Ke Malang tuh, ke jalur darat. Oke, dikit lagi kita sampai. Saya tuh pengen mengabadikan momen terbukanya otomatis itu setor. Oke? Sedikit lagi. Ini dia. Sedikit telat tapi tidak apa-apa. So, welcome to Mojokerto. Sepi. Tidak banyak yang turun. Ada yang naik kah? Sepertinya tidak ada. Kurang yang minat ya ke Bandung nih. Bandung bukan destinasi yang menarik mungkin bagi para penumpang kereta api di Mojokerto sini mungkin. Ke Jogja pun mungkin mereka rasanya mungkin kemalaman. Tuh, itu loketnya di sana. Loket check-innya itu di situ. Dan ada Alfamartnya, ada Roti O, ada Hisana di situ. Apa itu? Circle K ya? Tidak banyak. Sepertinya kita akan segera berangkat lagi. Kita akan berangkat lagi. Saya pengen mengabadikan momen ini. Sensor berbunyi dan menutup ini barangnya. Ya, sudah mengucapkan selamat jalan dengan tidak ada penumpang yang naik dari sini. Mungkin di Solo, terus di Madiun baru ada yang naik lagi.
Mari kita saksikan momen menutupnya. Ini. Biar gak dia menutup dengan sendirinya ya. Mari kita saksikan momen itu. Nah ini dia. Belum semua wey. Nah ini. This is the moment. Ha. Dan mari kita masuk lagi. Masih sepi. Ini di Jogja baru banyak orang. Dia akan menutup dengan sendirinya sebentar. Nah itu. Oke, lanjut. Ya, itu tadi kecanggihan dari kereta New Generation ya, yang sudah kita saksikan bersama. Dan dari sini kereta api Turangga akan ke Jombang, setelah itu Kertosono, terus Nganjuk ke Madiun, terus Solo Balapan, Yogyakarta, Kutuarjo, Kebumen, Kroya, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, dan Bandung. Nah, mungkin saya membuat rekaman sampai di Jogja saja, nanti bangun besok pagi baru merekam. Mungkin sudah lewat Tasikmalaya, sudah mau ke Cipendei sudah itu. Ya. Nah, kita lihat saja. Mudah-mudahan masih kuat saya. Soalnya ini perjalanan malam, dan yakinlah kalau yang naik di panoramik itu pasti uji nyali. Tapi nanti kita coba lihat kartu makan ya. Oke, welcome to M102508. Ada musolanya, ada tempat sendal juga, dan kita lihat sofanya. Wih, mantap ini. Saya suka ornamen batiknya. I love it, you know. Beautiful. Dan ini gelas-gelas juga bagus ini keren ya kursinya. Tuh, ini juga mantap, ini keren, ini saya suka. Landingnya juga mantap sekali. Ada healthy drink malam-malam, dan tetap ada seperti biasa minuman-minuman yang siap memanjakan lidah kalian. Mantap ini. Ada ini. Oh, ini ada ini rupanya. Tapi saya pesan yang lain. Oke. Well, seperti dalam perjalanan sebelumnya dengan Argowi, saya beli coklat lagi. Ya. Mantap. Oke, mari kita kembali. Karena sendirinya. Mantap cuy. Banyak barang weh. Nah ini sambungannya nih, bagus ya, mantap, kuat ini coy. Mari kita kembali. Oke, next stop is Jombang, dan ada yang naik. Ini kayaknya ke Jogja nih orang-orang ini. Nggak mungkin ke Bandung sih. Kalau ada yang ke Bandung, weh mantap juga. Hey, ada gerbong parcel di sini, gerbong barang. Apa ini? Parcel Selatan kah? Wah, hai, ada parselan saudara-saudara. Weh, mantap ini. Ada yang naik kok. Saya lihat di belakang-belakang tuh. Well, this is Jombang dari dalam kereta. Ya, percaya, sampai di Jogja banyak manusia. Sudahlah. Well, sudah di Kertosono, Kabupaten Nganjuk.
Ya, kita lihat banyak gerai di sana tadi. Beberapa lah. Berarti ada CFC baru lewat. Tak ada yang naik ya. Tapi di sebelah kiri sih sepi. Mungkin di Madiun baru agak banyak ya. Oke. Ya, semua sampai Madiun, tapi kayaknya ya nanti tunggu bangun gitu. Tahu saya bangun di mana. Baru ya kita mengabadikan suasana. Ya, sepertinya saya tidak dapat untuk momen kasih ubah mode malam, tapi tidak apa-apa lah, penting menikmati dulu saja ya. Well, sudah night mode sekarang. Bagus ya, epic way. Tinggal LED yang menyala sama monitor ya. Sama ini di bawah, supaya bisa menonton jalan kalian, mau ke toilet, mau ke kereta makan, bisa. Ya, good morning. Masih gelap di luar. Ternyata kita baru berangkat dari Cipendai sekarang. Mimpi terlalu indah. Dan ya, Cipendai ini perhentian terakhir. Tadi sudah berhenti 10 menit untuk pemeriksaan rangkaian terdiri atas pengereman, kemudian yang lain-lain lah ya, sekaligus isi air juga, karena kan dari Banjar itu kan mendaki terus sampai sini, terus dari sini nanti berkelok-kelok turun naik, makanya remnya tuh diperiksa, pengereman tuh harus dipastikan supaya performanya oke sebentar. Dan kalau di luar itu ada papan peringatan supaya masinis memperhatikan pengereman ya. Ini kita tiba matahari baru naik ini ya, enak weh. Oke, kita nikmati saja. Ya, good morning, sudah di Cicalengka ya. Memang tidak lama lagi sampai di kota, dan mendung kota Bandung pagi ini ya. Masih kabupaten ini, tapi pasti di kota mendung juga sih, sama dengan surang pagi-pagi. Kos-kosan rupanya ada. Well, tampak dari kejauhan kota Bandung ya. Kalau yang saya lihat ini, lampu-lampu masih menyala dengan terangnya, menandakan baru awal pagi. Berkabut itu pas di atas, sawah-sawah yang hijau-hijau ya. Hampir 100 km per jam ini saya lihat di sini. Ya, itulah yang akhir dari perjalanan ini ya. Review sangat menyenangkan.
akhirnya bisa coba kereta New Generation juga ya. Dan magamnya bagus sekali, jadi kita bisa nyenyak ya. Mungkin sedikit mengganggu dengan ini, dia punya tumpukan di sandaran kursi ini, tapi dia punya pembatas nih, enak juga terutama untuk orang yang badan tinggi macam saya nih ya, tidak terlalu ramai. Bahkan yang naik di Jogja juga tidak terlalu banyak. Mungkin di belakang ada, tapi di eksekutif 3 nih begitu-begitu saja. Oke, sedikit lagi sudah berhenti di kota, jadi siap-siap saja. Iya, saudara-saudara, beberapa saat lagi kita sampai di tujuan akhir. Ini kalau lihat ya begini, berarti semua sampai stasiun sudah. Untuk beban yang besar kali ini. Wih, rame saudara-saudara. Kalau jam buka tuh, wih, si tutup itu toko roti, ya iyalah. Ini kantor-kantor ya. Ini Daop punya aset-aset ini. Kantor pusat tadi sudah lewat. Pusat kendali operasi kereta. Ini kantor kru. Nah, itu Skybridge itu senampak. Nah, stasiun Bandung awal 8 menit banyak. Berarti dengan sempurna kira-kira 6.3, awal rupanya 7. Apa itu di sebelah priority kan? Weh, masih sepi. Ada loko langsir juga. Kita lihat ada satu kereta ekonominya Lodaya. Jadi ini ternyata yang buat ini kereta cepat punya feeder ya. Oke, mari kita cabut dari sini. Ya. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, good morning and welcome to all Toronto train Welcome to Bandung. We have left at Oke. next station. Please Turaga, terima kasih telah menemani perjalanan ini ya, dengan rangkaian baru yang akhirnya bisa saya coba juga. Lega weh. Mantap ya. Good morning Bandung. Ya, finally sampai juga di Bandung ya, di stasiun. Ini kereta Turangga kayaknya bakal dibawa ke depot ya, atau parkiran fakultatif jalan tidak di pagi ya. Kalau tidak ya istirahat full sampai nanti jam 5.40 jalan lagi jadi Turangga ke Surabaya Gubeng. Cukup sepi, habis hujan rupanya di sini tadi. Sementara itu kereta api Lodaya ke Solo akan berangkat sebentar. Lanjut Parahyangan pagi. Pakai ini kah atau tidak? Nggak tahu.
ya, tapi itulah. Nah, jadi terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe GMTV, like all the video, share, komen, dan kasih nyala notif. Oke, bye. Salam GMTV.